Selamat siang. Siang. Pada siang hari ini kami berkesempatan untuk menjelaskan tentang pengaruh mendengkur terhadap kesehatan. Kelompok ini beranggotakan Saya Stefani, saya Cynthia, dan saya Raffi. Latar belakang akan diberitakan oleh Cynthia. terima kasih. Latar belakang kami memilih topik karya ilmiah ini adalah karena kami melihat kebiasaan mendengkur itu adalah kebiasaan yang dialami hampir sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun di Indonesia sendiri masih sangat sedikit penelitian atau informasi tentang bahaya mendengkur, karena ternyata mendengkur itu tidak sesimpel dan sepele yang seperti kita ketahui sebelumnya. Ternyata ada banyak bahaya yang mengintai dari kebiasaan mendengkur. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah kami. Bisa dilihat di sini, kami memilih rumusan masalah seperti apa saja risiko kesehatan yang disebabkan oleh mendengkur dan bagaimana cara mengatasi kebiasaan mendengkur. Dan berdasarkan rumusan masalah ini, kami menetapkan tujuan penelitian karya ilmiah kami adalah untuk mengetahui risiko kesehatan yang disebabkan oleh mendengkur dan untuk mengetahui cara mengatasi kebiasaan mendengkur. Dan untuk penyebab mendengkur akan dijelaskan oleh rekan saya Stefani. Ya, terima kasih Cynthia. Saya Stefani, saya akan menjabarkan penyebab dari mendengkur. Mendengkur disebabkan karena adanya penyempitan dalam saluran pernafasan ketika kita sedang tertidur. Kemudian penyempitan itu mengakibatkan sirkulasi atau pergantian udara, pergantian oksigen dan karbon dioksida ketika kita sedang tertidur menjadi terhambat. Beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang menjadi pendengkur kurang lebih adalah seperti ini. Yang pertama yaitu tidur terlentang. Tidur terlentang bisa dikatakan sebagai salah satu penyebab orang menjadi pendengkur adalah karena pada saat kita tidur terlentang, lidah kita menjadi mudah untuk terjatuh ke dalam saluran pernafasan sehingga menyebabkan dengkuran itu sendiri. Kemudian yang kedua, gangguan hidung. Ketika kita sedang mengalami gangguan hidung, terutama ketika kita sedang mengalami polip ataupun flu, kita bernafas menjadi tidak seperti keadaan normal, atau dengan kata lain kita bernafas menggunakan dua tempat sekaligus, yaitu melalui lubang hidung dan mulut ketika kita sedang tertidur, sehingga suara dengkuran menjadi terdengar. Begitu pula dengan gangguan tenggorokan, misalnya saja saat amandel kita sedang membesar, maka akan ada penyempitan di rongga pernafasan kita. Kemudian usia bertambah. Usia bertambah menyebabkan mendengkur karena ketika usia kita bertambah, otot-otot dan syaraf menjadi mengendur, sehingga hal-hal seperti pengenduran otot-otot di lidah yang membuat lidah terjatuh dan menyumbat pernafasan menjadi salah satu masalah utamanya. Kemudian berat badan bertambah. Seperti yang kita ketahui, berat badan bertambah membuat timbunan-timbunan lemak kita, terutama pada area leher, membuat sebuah tekanan pada tenggorokan sehingga pernafasan tentu saja menjadi sulit, baik pernafasan secara normal maupun pernafasan secara kita tidak sadar, maksudnya ketika kita sedang tertidur. Selanjutnya yang terakhir yaitu penggunaan obat penenang, merokok, dan kelelahan. Tiga hal ini disatukan karena sama-sama membuat sebuah tekanan ketika syaraf-syaraf itu tertekan dan otot-otot akan mengendur, sehingga lidah juga akan cepat turun dan menutup area pernafasan. Ya, demikianlah penyebab mendengkur. Selanjutnya akan disampaikan oleh Raffi. Terima kasih, Stefani. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang bahaya mendengkur bagi kesehatan. Mendengkur itu tidak bisa dianggap remeh karena efek negatifnya sangat banyak sekali. Pertama, tekanan darah tinggi.
Mendengkur itu dapat menciptakan tekanan darah kita menjadi lebih tinggi, dan itu bisa dialami oleh anak-anak, sehingga mendengkur itu sangat buruk bagi kesehatan. Lalu penyakit jantung. Jantung penderita orang yang sering mendengkur dapat menebal dan membengkak dindingnya di satu sisi, serta berkurang kemampuannya kerja jantung. Lalu stroke. Jika penderita orang yang sering mendengkur, jantungnya akan terus memacu hingga menciptakan efek stroke pada tubuhnya. Bagi penderita mendengkur, kerusakan otak dapat terjadi hingga permanen. Kerusakan otak terjadi pada bagian otak yang mengontrol ingatan, emosi, dan tekanan darah. Depresi pun dapat terjadi jika sering mendengkur, dikarenakan meningkat resiko terhadap mendengkur itu sangat berbahaya. Diabetes. Mendengkur dapat meningkatkan metabolisme hingga tidak bertoleransi dengan glukosa dan juga resistensi terhadap insulin. Kegemukan. Obesitas atau kegemukan dapat terjadi karena jika orang mendengkur, terjadi perubahan-perubahan hormon yang dapat mengontrol nafsu makannya menjadi lebih banyak. Dan yang terakhir, kematian. Resiko akan meningkatkan bersama dengan peningkatan derajat keparahan henti nafas, apalagi jika mendengkur dibiarkan saja. Sementara kematian akibat kecelakaan maupun kecelakaan lalu lintas pun harus diperhatikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cynthia. Yes, seperti yang sudah teman-teman saya tadi bicarakan, mendengkur itu bukanlah perkara yang sepele, namun memiliki banyak sekali efek buruk bagi kesehatan kita. Nah, untuk mengatasinya, kita bisa melakukan beberapa hal sederhana, misalnya dengan tidur menyamping. Tadi Stephanie sudah mengatakan kalau tidur terlentang bukanlah posisi yang baik untuk tidur, karena dengan tidur terlentang, resiko kita untuk mendengkur itu akan semakin meningkat, dan posisi yang disarankan adalah dengan tidur menyamping, karena itu akan mempermudah kita untuk bernafas. Selanjutnya adalah dengan membagi berat badan, karena salah satu faktor yang menyebabkan kebiasaan mendengkur itu adalah karena obesitas, dan jika berat badan dikurangi maka leher juga akan lebih mudah lebih mudah bernafas karena berat badan tubuh berkurang. Kemudian dengan menghindari alkohol dan obat tidur. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kalau alkohol dan obat tidur atau obat penenang adalah salah satu faktor yang utama dalam menyebabkan mendengkur, sehingga kedua hal ini harus dihindari. Lalu dengan mengobati alergi, karena saat tubuh kita alergi, maka tubuh kita akan kesulitan bernafas, dan maka jika kita sedang alergi maka segera obati agar tidak mendengkur. Lalu dengan menggunakan penyegar mulut, hal ini mungkin seperti tidak berhubungan, namun dengan kita menggunakan penyegar mulut maka otot-otot rahang bawah kita akan mengendur, dan ini akan memudahkan kita bernafas sehingga risiko mendengkur akan menurun. Lalu dengan menghirup uap air sebelum tidur, hal ini sama karena uap air dapat membantu kita untuk bernafas. Lalu dengan berhenti merokok, ya seperti sudah kita ketahui, merokok sangat memiliki dampak buruk bagi kesehatan pernafasan kita. Dan karena mendengkur erat sekali kaitannya dengan pernafasan, maka berhenti merokok adalah sangat disarankan. Lalu dengan tidur teratur, kebiasaan tubuh kita dalam tidur secara teratur itu juga akan membantu menurunkan
Lalu dengan meninggikan kepala. Maksudnya di sini adalah kita memakai bantal yang membuat kepala kita lebih tinggi daripada tubuh kita. Selain itu kita juga bisa menaikkan bagian atas kasur kita atau posisi atas tubuh kita, sehingga kita akan lebih mudah bernafas. Lalu dengan berjemur di pagi hari itu sudah diketahui banyak bermanfaat bagi tulang dan gigi, dan itu termasuk juga untuk otot-otot pernafasan, sehingga itu akan membantu kita untuk mengurangi mendengkur. Selanjutnya penutup, yaitu kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, seperti yang kita ketahui dari presentasi tadi bahwa orang seringkali menyepelekan mendengkur itu sendiri tanpa mengetahui dampak buruk yang didapat dari kebiasaan mendengkur itu. Ini kesimpulannya kurang lebih seperti yang tadi saya katakan. Kemudian sarannya adalah alangkah lebih baiknya bila kita berpartisipasi menyebarkan informasi. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa mendengkur itu berbahaya bagi kesehatan. Ya, sampai di sini presentasi kita. Selanjutnya, apabila ada yang ingin bertanya, Kami persilahkan. Saya ingin bertanya, menurut Anda, apakah mendengkur juga merupakan salah satu faktor keturunan? Ya, saya akan menjawabnya. Mendengkur bukan merupakan salah satu faktor keturunan, tapi masih berkaitan dengan hal-hal yang berbentuk seperti fisik. Misalnya saja sang ayah memiliki bentuk dagu yang kecil yang mengakibatkan dia berkemungkinan besar untuk mendengkur, dan sang anak yang memiliki dagu seperti ayahnya juga memiliki dampak yang sama besarnya untuk mendengkur. Terima kasih. Selanjutnya, Saya mau nanya, makanan apa yang bisa mencegah atau mengurangi kebiasaan mendengkur itu sendiri? baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi jika kita ingin mengurangi mendengkur pada diri kita dapat makan madu, minum teh, makan lemak sehat seperti minyak zaitun dan semacamnya, lalu minum susu kedelai dan makan ikan. Terima kasih. Satu pertanyaan terakhir, saya ingin bertanya, kenapa kalian memilih topik ini sebagai bahan karya ilmiah kalian? Baik, saya akan menjawabnya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di latar belakang, kami memilih topik ini karena mendengkur itu adalah masalah yang umum terjadi di masyarakat kita. Namun seringkali masyarakat Indonesia ini masih menyepelekan mendengkur, bahkan menjadikan mendengkur sebagai bahan lelucon. Padahal menurut informasi yang kami dapat, mendengkur itu banyak memiliki efek buruk bagi kesehatan kita, dan itu masih jarang diketahui oleh orang Indonesia. Terima kasih. Ya, sampai di sini presentasi kita kali ini. Apabila kami ada salah-salah, maksud saya salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.